Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Jangan panik, Ketua Sekte. Tuan kedua tidak menyimpan dendam, kata Shen Liangxiu. Bagaimanapun juga, sekte inti yang tidak mampu menyinggung iblis pedang. Apalagi paviliun langit jahat, kata Wu Dayong. Sementara itu, setelah bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi sepanjang malam, Lu Zhou membuka matanya. Dia mengukur kondisi kekuatannya yang luar biasa. Tampaknya kekuatannya baru terisi 1/5. Seperti yang diperkirakan, dengan kecepatan ini, hanya dibutuhkan waktu 5 hari baginya untuk sepenuhnya memulihkan kekuatannya yang luar biasa. Memang, kecepatan meditasinya telah meningkat. Kekuatan tulisan surgawi kelima itu akan berupa apa, gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri. Dia berdiri dan melihat gambar di perkamen itu. Selain dunia Gritian, bagian gambar lainnya masih berwarna abu-abu. Tidak ada yang lain. Aku harus mencoba undian berhadiah untuk mengubah suasana hatiku. Lu Zhou duduk. Undian berhadiah. Ding, menghabiskan 50 poin prestasi dan 54 poin keberuntungan. Mendapatkan kartu perubahan penampilan X5. Kartu pengubah penampilan. Dapat mengubah penampilan Anda. Setiap penggunaan berlaku selama 5 hari. Kartu perubahan penampilan? Lu Zhou merasa bingung ketika melihat kartu item baru itu. Apakah sistemnya begitu tidak dapat diandalkan saat ini? Mengapa mereka terus memberikan kartu yang tidak berguna? Apa gunanya kartu pengubah penampilan? Penampilan Lu Zhou saat ini telah banyak berubah dibandingkan saat ia pertama kali bereinkarnasi ke sini. Masing-masing lebih tidak berguna daripada yang sebelumnya. Pada saat itu, suara Zhao Yue terdengar dari luar paviliun. Guru, si Wuya meminta audiensi. Apa itu? Dia bilang dia sedang memikirkan kristal memori. Biarkan dia masuk. Dipahami. Zhao Yue membawa si Wuya ke paviliun timur lagi. Kondisi mental si Wuya jelas lebih baik daripada beberapa hari yang lalu. Dia dengan hati-hati mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Zhao Yue sedang menunggu di luar. Ketika ia memasuki ruangan, ia melihat tuannya duduk di atas bantal anyaman dengan mata sedikit terpejam. Menguasai. Lu Zhou perlahan membuka matanya. Dia menatap si Wuya dan berkata, duduklah. Aku tidak berani. Bicaralah, kata Lu Zhou sambil menatap si Wuya. Si Wuya mengangguk dan berkata, aku telah merenung di gua refleksi beberapa hari terakhir ini. Aku telah memikirkan tentang kristal ingatan. Kurasa kristal itu seharusnya berada di Rongxi, bukan Rongbei. Mengapa kau berkata demikian? Tanya Lu Zhou. Setelah kau menyegel ingatanmu, kau pergi ke Rongxi. Ada 5 bangsa di Rongxi. Mereka adalah bangsa Qigong, bangsa Wuxian, bangsa Susen, bangsa Canggu, dan Lo Ulan. Ada banyak suku lain di kelima bangsa tersebut, dan mereka menyembah roh jahat. Ketika kau menyegel ingatanmu dan kembali, kau diserang oleh 10 elit hebat untuk pertama kalinya. Hanya Lo Ulan yang memiliki motif dan kekuatan untuk mengetahui keberadaanmu dengan sangat baik dan merencanakan penyergapan. Lo Ulan, Lu Zhou bingung. Saat pertama kali bertransmigrasi ke sini, dia selalu mengira para bajingan itu berniat jahat. Yu Zhenghai adalah tersangka terbesar. Dia menganggap pengingat dari si Wuya itu masuk akal. Si Wuya melanjutkan, kakak senior kedua membunuh putri wilayah barat. Apakah Anda tahu alasannya, guru? Lu Zhou meliriknya. Dia sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya jelas mengatakan, dasar bajingan, apakah kalian sengaja membuatku penasaran? Si Wuya sangat ketakutan sehingga ia buru-buru berkata, putri itu adalah seorang dukun agung. Dia menginginkan kakak senior kedua dan ingin mengendalikannya. Kakak senior kedua tidak akan tertipu oleh tipu dayanya. Setelah membunuh putri itu, keluarga kekaisaran tidak punya pilihan selain membawa selir giok ke istana untuk mengamankan aliansi pernikahan. Selir giok adalah manusia biasa, tetapi dia membawa Molly ke istana. Celakalah, paviliun langit jahat menghalangi jalannya. Lu Zhou mengangguk. Jadi, kau bilang Lo Ulan yang menjebakku? Kemungkinan besar memang begitu, kata si Wuya. Apa hubungannya ini dengan kristal memori? Si Wuya berkata, penduduk Lo Ulan mengetahui pergerakanmu.
Aku yakin mereka tahu kemana kau pergi di Rongxi. Jika kita bisa melacak pergerakanmu, kita akan bisa menemukan kristal memori itu. Setelah mendengar itu, Lu Zhou mengelus jenggotnya dan berpikir sejenak. Kata-kata murid jahat ini masuk akal. Namun, bagaimana cara menemukannya? Si Wuya tampaknya menyadari hal ini. Dia berkata, "Guru, saya telah menanam beberapa mata-mata dari suku lain dalam beberapa tahun terakhir. Terutama Lo Ulan." Lu Zhou memandang si Wuya lagi. Dia memperhatikan bahwa kesetiaan si Wuya sedikit meningkat. Namun, angkanya tidak terlalu tinggi. "Guru, ini hanya bisa dilakukan oleh murid Anda. Meskipun Jiang Aijian adalah pangeran ketiga Gritian, dia memiliki banyak mata-mata. Namun, dia terlalu sedikit mengetahui tentang ras alien. Selain itu, Jiang Aijian adalah orang yang ceroboh dan malas. Dia tidak memperhatikan banyak hal. Dulu, sayalah yang memberitahu pavilion langit jahat melalui Darknet. Jiang Aijian bisa melakukannya. Dia tidak bisa dipercaya." Ngomong-ngomong soal ini, suara si Wuya tiba-tiba terhenti. Dia menyadari bahwa tuannya menatapnya tanpa berkedip. Jantungnya berdebar kencang. "Aku tidak bermaksud menjelekkan Jiang Aijian. Mohon maafkan aku, guru." Si Wuya berlutut. Lu Zhou mengelus janggutnya dan mengangguk. "Apakah kamu tahu mengapa aku menyuruhmu merenungkan tindakanmu di gua refleksi? Aku tahu bahwa mengkhianati sekte adalah perbuatan yang tak termaafkan. Aku tidak keberatan dengan hukuman apapun," kata si Wuya. "Kamu salah. Jelas tidak masuk akal jika dia dihukum seperti ini hanya karena telah mengkhianati sekte tersebut." Untuk menyelamatkan Zhu Honggong, si Wuya telah berlutut di kuil pilihan surga selama 3 hari 3 malam. Untuk menyelamatkan Yu Sangrong, dia telah mencari rune di seluruh Gritian. Terlebih lagi, dia telah menyelamatkan Yu Zhenghai melalui surat. Jika Lu Zhou masih menyalahkan Yu Zhenghai atas hal ini, dia pasti buta terhadap semua yang telah didengarnya. Lu Zhou melanjutkan, "Kau sama saja dengan Yu Sangrong. Kalian berdua memiliki kesombongan yang tidak perlu." "Kesombongan? Percaya diri itu wajar, tetapi terlalu percaya diri itu sombong. Keangkuhan seringkali membutakanmu," kata Lu Zhou. Si Wuya terkejut. Dia teringat tumpukan kertas kosong di gua refleksi. Dia merasakan sensasi terbakar di wajahnya. Dia membanggakan kecerdasannya dan kemampuannya merancang strategi. Namun, dia bahkan tidak bisa menjawab satu pun dari pertanyaan-pertanyaan itu. "Anda benar, guru, saya mengerti," kata si Wuya. Lu Zhou berjalan ke kursi terdekat dan duduk. Dia berkata, "Sampai sekarang, kau masih enggan memberitahuku tentang situasi Yu Zhenghai?" Si Wuya bergidik. "Aku sudah berjanji pada kakak tertua." Si Wuya bertekad kuat. Lu Zhou sedikit mengerutkan kening. Si Wuya mengatakan bahwa dia akan merenungkan dirinya sendiri, tetapi dia tidak mampu memikirkannya secara matang. Ekspresi Lu Zhou tampak serius saat ia berkata dengan suara berat, "Jika kau tidak memberitahuku, aku akan mengusirmu dari pavilion. Mulai sekarang, kau tidak akan ada hubungannya lagi dengan pavilion langit jahat. Aku akan mengembalikan bulu merak itu kepadamu." Dia membalikkan tangan kanannya, dan bulu merak muncul di telapak tangannya. Lalu, dia melemparkannya ke tanah di depan si Wuya dengan bunyi dentang. Si Wuya terdiam kaget. Lu Zhou menatap si Wuya dengan tatapan tajam sambil menunggu jawaban si Wuya. "Kau bisa pergi kapan saja. Jika kita bertemu lagi di masa depan, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan meskipun kita bermusuhan."